Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma'il Husna itu terdiri dari dua kata, asma dan al-husna. Asma itu bentuk jamak dari isim. Isim itu terambil dari kata simah, tanda. Asma kita biasa artikan isim nama. Karena nama itu tanda. Ya kan? Ini siapa? Oh, namanya ini, itu namanya itu. Oh, ini tandanya. Nama itu tanda. Al-Husna itu bentuk feminin dari ahsan. Jadi Asma'il Husna, nama-nama Allah yang terindah, yang terbaik, yang termulia. Itu Asma'il Husna. Baik. Di dalam satu hadis ada dikatakan 99 nama. Asma'il Husna kita katakan ada 99. Dari 99 ini bisa dibagi. Ada namanya yang khusus. Tidak boleh disandang oleh orang lain. Nama yang khusus itu Allah dan Rahman. Anda tidak boleh menamai makhluk Rahman. Anda tidak boleh menamai makhluk Allah. Kalau mau namai tambah di depannya Abd. Abdullah atau Abdurrahman. Ada nama-namanya atau sifat-sifatnya yang bisa disandang oleh makhluk, oleh manusia. Alim. Oleh alim. Di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad disifati dengan Rauf. Ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Bisa disandang. Ada nama-namanya yang Anda tidak boleh sebut secara berdiri sendiri. Harus bergandengan. Allah mematikan. Boleh Anda berkata ya Muhyi. Gabung. Kalau Anda mau berkata mumit, gabung dengan ya Muhyi. Ya Muhyi, ya mumit. Kita ambil yang lebih jelas lagi. Ya Dar, Allah memberi madarat atau tidak? Jangan sebut sendiri ya Dar. Harus Anda sebut ya Dar, ya Nafi'. Ya Muhyi, ya mumit. Kenapa itu? Karena jangan sampai timbul kesan, walau kesan terhadap Allah sesuatu yang buruk. Kita sebagai manusia itu menganggap orang yang memberi madarat orang lain itu buruk. Tapi kenyataannya kan begitu ada. Maka kepada Allah kita katakan kalau mau sebut karena memang itu hakikatnya dia menjatuhkan madarat, kita katakan ya Dar, ya Nafi'. Ya Muhyi, ya mumit. Oke. Kita di sini habis waktu kita, saya kira kalau bahas semua 99 nama itu kan, kita akan pilih-pilih nama-nama yang ini. Yang pertama, ya Khaliq. Karena itu yang dia perkenalkan dirinya pertama kali kan, Khaliq, Khalaq. Saya ada penelitian menyangkut kata khalaqa. Di dalam Al-Quran kata khalaqa berulang-ulang. Ada juga kata ja'alah, menjadikan. Allah menciptakan dan Allah menjadikan. Khalaqa itu mencipta, tetapi menjadikan juga begitu. Tetapi kalau Allah menggunakan kata khalaqa, dan dia khaliq, maka itu menunjukkan kehebatan dan keagungan ciptaan.
Tapi kalau dia berkata menjadikan ja'ala, maka itu tekanannya pada manfaatnya. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Tetapi manfaatnya. Ja'ala laila wan nahara khilfatan. Ja'ala. Tapi kalau khalaqas samawati wal ard. Dia mencipta, semua dia ciptakan, dan semua ciptaannya itu mengagumkan. Yang sekecil-kecilnya pun mengagumkan. Nah itu Anda harus tahu. Itu di Quran kan ada ketika turun firman Allah menyangkut lalat, nyamuk, dan lain-lain sebagainya. Orang musyrik berkata, apa-apaan ini lalat dan sebagainya disebut. Ya kan? Turun itu ayat. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Anda kalau lihat lalat, hebatnya itu lalat. Hebat enggak lalat? Anda bisa lawan lalat. Siapa yang bisa lawan lalat? Al-Quran ini lalat nih yang kita remehkan nih. Dia bisa bawa penyakit membunuh Anda. Bisa enggak? Lalat, kata Al-Quran, ketika ada orang-orang yang berkata itu, ini yang kita sembah, ini yang kita sembah, berhala ini, berhala itu, Allah menurunkan itu ayatnya, duriba masalun fastami'u lahu. Ada suatu perumpamaan, ada sesuatu yang mencengangkan, yang mengagumkan, yang akan saya sampaikan kepadamu, dengarkanlah. Duriba masalun fastami'u lahu. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Yang kamu sembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan lalat. Ini yang paling remeh nih. Wa iyaslubuhumuz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Kalau lalat itu mengambil sesuatu dari kamu tidak bisa ambil lagi apa yang diambil lalat. Bisa enggak? Hatta Anda tangkap dia, tidak bisa lagi Anda ambil. Kenapa? Karena lalat begitu mengambil sesuatu, masuk di dia punya mulut, itu langsung diubah menjadi cairan dan masuk di dalam tubuhnya. Campur dalam dirinya. Itu lalat. Mengagumkan enggak ini? Bentuk besarnya dari lalat itu gajah. Jadi sangat mengagumkan, apalagi kalau kita bicara di hadis itu, katanya di lalat itu sayap kanannya ini ya. Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya pertama kali bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mencipta dalam bahasa Arab, kalau ada satu kata yang tidak disebut objeknya, maka itu mencakup segala sesuatu. Sama kalau saya berkata begini, saya undang Anda makan di hidangan, ada gado-gado, ada ikan, ada macam-macam. Terus saya bilang, silahkan makan. Anda perlu bertanya, yang mana yang saya makan? Apa yang terhidang silahkan kan? Karena saya tidak sebut objeknya. Itu sama juga dengan Iqra. Ada enggak objeknya itu Iqra? Bacalah. Baca apa saja. Apa saja. Silakan baca. Syaratnya cuma satu. Bismi rabbik. Mau baca, mau meneliti. Mau baca komik, silahkan baca komik. Tetapi bismi rabbik. Sehingga Anda dipagari oleh bismi rabbik. Ya kan? Itu contoh. Alladzi khalaq. Mencipta segala sesuatu. Dan yakinlah bahwa ciptaannya mengagumkan. Dia tidak bicara soal bermanfaat padamu atau tidak. Karena dia tidak katakan ja'ala. Khalaq. Itu pengenalan. Wal khaliq. Nanti di situ ada wal khaliqul bari'ul musawwir. Ya kan? Itu proses. Dia pencipta. Anda bisa mengetahui wujud Tuhan itu melalui ciptaannya. Ini pasti hebat sekali Tuhan. Ciptaannya aja kayak gitu. Itu dia mengenalkan dirinya. Karena itu dari ciptaan ini terus ulama membagi. Saya bisa lihat ciptaannya pada
zat yang dicipta itu. Dan mereka berkata, tidak mungkin ada ciptaan yang tidak ada penciptanya. Jadi kalau begitu pasti ada Allah. Karena tidak mungkin sesuatu diciptakan oleh dirinya sendiri. Nah, ini sampai kita pada Allah. Ciptaannya Anda bisa lihat dari keteraturannya. Lihat ini matahari, lihat ini bulan, lihat ini planet-planet. Kok tidak tabrakan? Ini sangat teratur. Ini pasti ada yang atur. Itu pertama yang diperkenalkan oleh Allah. Saya yang mencipta. Hal min khaliqin ghairullah. Apa ada pencipta selain Allah? Enggak ada. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka tercipta begitu saja? Atau pasti ada yang mencipta? Jadi dia memperkenalkan dirinya pertama kali di sini. Nanti kalau di Asmaul Husna itu urutannya kan yang pertama dia diperkenalkan oleh Rasul dari hadis itu kan. Ya Allah, Rahman kan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Oh, nanti di sana ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, dan seterusnya. Baru yang kedua, yang dia perkenalkan Akram. Dia tidak memperkenalkan dirinya yang kedua itu dengan Karim. Dalam bentuk superlatif. Yang paling. Karim itu maknanya terlalu banyak. Saya bacakan apa itu artinya Karim. Itu Karim dalam bahasa terambil dari akar kata yang terdiri dari 3 huruf. Kaf, Ra, dan Mim. Ini mengandung makna kemuliaan serta keistimewaan sesuai objeknya. Keistimewaan sesuai objeknya. Lihat. Keistimewaan sesuai apa yang disifatinya. Kalau saya berkata, Zillun Karim. Zil itu awan yang karim. Itu awan yang teduh. Pokoknya apa yang indah. Awan. Saya beri contoh yang lain. Saya berkata rizqun karim. Kan ada di Quran, rizqun karim. Apa artinya itu rizqun karim? Apa yang terbaik dalam bidang rezeki? Nah, coba sebut. Memuaskan. Iya. Halal. Iya. Bisa dimanfaatkan. Ya, itu artinya rizqun karim. Kalau saya berkata zaujun karim. Istri atau suami pasangan yang karim. Yang bagaimana itu? Carilah apa yang Anda sukai. Yang gagah, yang akhlaknya bagus. Pokoknya karim itu yang paling mulia, yang paling baik dalam bidang yang Anda sifati. Jadi Allah karim. Apanya yang karim? Paling baik. Menyangkut apa yang Anda tanyakan? Ciptaannya karim. Rezekinya karim. Pokoknya Allah karim. Nah, kita lihat itu artinya ada 3 ayat yang mensifati Allah dengan karim. Kesemuanya menuju kepadanya dengan kata Rabb. Qra' bismi rabbik. Rabb. Jadi penganugerah. Al-Karim adalah dia yang maha pemurah dengan pemberiannya. Maha luas dengan anugerahnya. Tidak terlampaui oleh harapan dan cita betapapun tinggi dan besarnya harapan. Dia yang memberi tanpa perhitungan. Al-Karim menurut Imam Ghazali adalah dia yang bila berjanji menepati janjinya. Bila memberi melampaui batas harapan pengharapnya. Tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Dia yang tidak rela bila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selainnya. Anda butuh, lantas minta pada orang lain. Oh, dia tidak rela. Udah minta sama saya ini orang. Dia yang kecil hati. Kalau kecil hati, dia menegur tanpa berlebih. Ini yang saya katakan tadi. Jadi dia terangkan juga bahwa dia kecil hati, dia sedih, dia ini. Tapi kan tidak sama itu. Kalau bisa kami selih syai'.
Dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapapun yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Ibnu Arabi menyebut 16 makna dari sifat Allah ini. Antara lain seperti yang disebut Al-Ghazali tadi. Dan juga dia yang bergembira dengan diterimanya anugerahnya. Ada orang dikasih tapi dia agak sedih sedikit. Allah itu gembira. Kalau Anda mau terima, dia punya subhanallah. Ini. Itu yang dia gambarkan. Jadi orang itu simpati. Dia yang bergembira dengan diterimanya anugerahnya, serta memberi sambil memuji yang diberinya. Allahu Akbar ini. Jadi dia sudah beri, dia puji lagi. Waduh, kamu kok mau terima saya? Saya ada orang yang mencontohi ini. Saya kenal. Biasa dia mau beri sesuatu, saya nggak usah lah. Alhamdulillah saya ini. Dia bilang, Pak Kures ini tidak mau memberi saya pahala. Terimalah dong ya. Artinya ada orang yang bisa meniru itu. Bergembira kalau diterima dia punya pemberian. Itu Allah yang karim. Dia yang memberi siapa yang mendurhakainya. Itu karim. Dia yang durhaka pun dia beri. Bahkan memberi sebelum diminta. Kata Al-Karim yang mensifati Allah dalam Al-Quran, kesemuanya menunjuk kepadanya dengan kata Rabb, merupakan sifat pertama yang diperkenalkannya pada wahyu pertama. Jadi itu Allah, diperkenalkan dirinya dua dulu ini. Kenalilah Allah, oh dia hebat, dia ini. Sampai di sini boleh jadi ketika Anda melihat kehebatannya, Anda boleh jadi merasa takut. Tapi terus dia katakan, dia itu akram. Dia itu baik, dia ini. Maka ini mendorong orang untuk mendekat kepadanya. Saya kira itu sedikit ya dari banyak yang mesti kita terangkan dari Asma'ul Husna. Mungkin sekali lagi kita masih akan bahas ini. Insyaallah kita masih akan bahas tentang Asma'ul Husna. Yang penting kita ingin mengenal Allah. Dan Sayyidina Abu Bakar pernah ditanya, hal arafta rabbak, kamu kenal Tuhan? Dia jawab, araftu rabbi bi rabbi, saya kenal Allah melalui Allah. Ditanya lagi, wa kaifa araftahu, bagaimana kamu kenal dia? Dia jawab, al-ajzu anil idraki idraku, ketidakmampuan mengenal Allah, atau kesadaran bahwa kita tidak mampu mengenal Allah, itulah pengenalan kepada Allah. Harus sadar bahwa Anda tidak mampu. Kalau Anda sudah sampai di sana, Anda sudah tahu. Itu sebabnya saya pernah katakan, belum tentu orang yang menjawab tidak tahu itu lebih bodoh daripada yang menjawab tahu. Lihat contohnya. Bisa perbaiki listrik. Kalau ada orang yang nggak tahu, terus dia bilang saya bisa. Terus dia coba-coba gagal. Yang mana lebih pinter? Yang berkata tidak tahu atau yang berkata tahu padahal dia tidak tahu? Ini Sayyidina Abu Bakar bilang. Saya sadar saya tidak tahu, itulah puncak. Kalau Anda mau berkata, oh saya tahu Tuhan ini. Itu tadi. Kalau Anda berkata tahu, itu pengenalan yang sangat dangkal. Contoh-contoh yang diberikan Allah bukan seperti itu Allah. Bukan seperti itu. Itu sebabnya kembali Imam Ghazali berkata, untuk mengenal Allah itu hanya dua caranya. Satu, jalan buntu. Tidak usah bahas lagi. Cukupkan dengan ini. Kembangkan jiwa Anda itu. Tapi buntu itu. Ada yang kedua, beri contoh. Tetapi ketika Anda memberi contoh, tekankanlah bahwa Allah tidak seperti itu. Saya beri contoh. Ada satu orang belum kawin. Saya cerita sama dia. Hidup berumah tangga, kalau rukun, anak-anaknya baik, ini rezekinya baik, itu nikmatnya luar biasa. Benar tak itu? Alhamdulillah. Ini orang belum kawin.
Dia tanya, bagaimana nikmatnya itu hidup rumah tangga? Saya bisa terangkan atau tidak? Tidak bisa ya? Oh buntu, kamu belum tahu, belum sampai ke sana. Ya kan? Nah terus, ya tolong deh, saya ingin tahu. Baik, saya kasih kamu contoh. Apa kenikmatan yang kamu ketahui, yang paling enak kamu rasa itu apa? Dia jawab, oh saya paling enak kalau ketemu teman-teman saya ngobrol, itu nikmatnya luar biasa. Oh, itu puncak kenikmatanmu? Oke, kalau begitu. Nikmatnya hidup berumah tangga yang rukun itu melebihi nikmatnya kamu dengan teman-temanmu. Tergambar atau tidak ini sekarang? Tergambar. Tapi seperti itu kah? Ah, itulah Allah. Allah Sami, Allah Basir. Gambarkanlah, tapi ketahuilah bahwa apa yang Anda gambarkan itu melebihi hal tersebut.